atraksi, dan yang kedua adalah fasilitas. Atraksi itu apa sih? Jadi kayak bentuk alamiah atau buatan manusia yang menarik wisatawan untuk datang. Ya, itu definisinya seperti itu. Nanti di belakang akan ada contoh-contohnya. Kemudian fasilitas itu apa? Pengertian dari fasilitas adalah sarana prasarana maupun jasa atau pelayanan yang memungkinkan wisatawan untuk datang hingga menjadi nyaman dan aman, dan akan kembali ke situ lagi. Next slide. Nah, ini atraksi, tadi ada atraksi, ada fasilitas. Atraksi itu sendiri ada dua, yaitu berupa sumber daya alam dan sumber daya buatan. Apa saja itu sumber daya alam? Kayak bentang alam ya, ada bentang alam, ada flora, ada fauna. Itu bisa kayak hutan seperti yang hadir di Padekan Malang. Kemudian ada gunung Rengganis ya Pak ya? Itu Gunung Ringgit ya? Ringgit ya? Ijen Geopark. Ijen Geopark ya? Itu ada 3, saya ingat yang dari Pak Andri itu ada 3, biosite, geosite, dan culture site. Kita masuk di dalam biosite. Ada bangunan bersejarah, itu berarti bisa ke culture site juga ya, bangunan budaya. Nah, ini budaya, ada acara budaya tradisional, fasilitas, ada jalan, ada penginapan ya. Itu juga penting untuk fasilitas wisatawan untuk. Kemudian ada tempat ibadah, kamar mandi, tempat pertemuan, alat transportasi, tempat parkir, tempat makan, restoran, warung, dan sebagainya. Ada lapak souvenir, tempat bermain anak-anak, panggung hiburan, papan informasi, peringatan, bina, petunjuk, kantor pengelola, rute jalan. Kira-kira bikin site plan, kira-kira nanti musolanya ada di sini misalkan, kamar mandi di sini, panggung hiburan di sini. Mungkin untuk ada petak untuk permainan atau game-game kayak flying fox, kemudian ada tembak-tembakan itu misalkan ya, di tempat yang mana. Tanaman koleksi atau konservasi ex itu sejak tahun 52, baik itu dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Dan ini seperti yang disampaikan Pak Andri itu merupakan salah satu calon biosite Aspiring Geopark Ringgit. Nanti dikembangkan, harapannya Pak Andri itu mengawal kita juga. Ini kelihatannya lagi bercengkrama nih, bermesraan. Ini mohon nanti ada storytellingnya ya, ada sejarahnya. Kira-kira dulu mungkin ada pegawainya yang masih muda gitu, jatuh cinta di situ, tidak direstui oleh orang tuanya bisa kan, terus kawin lari atau gimana, terus jadi ini. Itu nanti ada yang membuat itu ya. 3 jenis yang sudah kita sertifikasi. Ini sebagai sertifikasi itu berarti sudah menghasilkan benih unggul. Nah, apa saja? Ada Sengan Buto, ada Asam Jawa, dan ada Kebuh. Nanti dikembangkan ini. Ada wisata trekking, tadi di Kalurang ada trekking yang rute pendek, rute menengah, rute panjang. Ada wisata edukasi. Pak Anies sudah membuat pembibitan. Nanti kalau misalkan katanya banyak SD, SMP, SMA yang ke sana ya Pak. Jadi nanti ekowisata di situ, mulai dari pembibitan seperti apa, pengenalan pohon seperti apa, dan sebagainya. Buat kafe ya, sudah terimajinasi, sudah ada bayangan, nanti dibikin kafe, terus pohon asemnya itu dililitin lampu-lampu gitu ya, sampai 10 malam gitu kita karaokean di sana. Berarti ada pentas seninya, ada outbound, misalkan outbound, ada family gathering, jadi ya bisa pengajian. Atau nanti sarana prasarana pendukungnya nanti next ya, ada paintball, flying fox, jembatan pohon itu yang dari pohon satu ke pohon yang lain ya. Ada cafe resto, biosite Aspiring Geopark Ringgit, glamping, camping ground, mini zoo, rencananya ada bird watching ya. Saya pikir nanti dari rute-rute itu nanti kita
kira-kira potensi jenis burung apa yang bisa kita amati. Ada susur sungai, jadi ada di tengah itu ada susur sungai, itu sungai yang kalau pas hujan aja ya, itu juga bisa. Tempat singgah, jadi kata Pak Andri sering sepedaan, ya udah sepedaan dari sini, nyusuri selokan itu, berhenti di sini, ada bangun hiburan, ada makan siang, nanti makan siangnya dari ibu-ibu gitu yang dikelola. Ada senam bersama, tadi seperti itu, panggung hiburan, pasar ikan, gitu loh. Jadi welcome drink datang gitu ya. Terus nanti kita ada rute trekking tadi itu, pas kita singgah di Kepuh atau Sengon Buto, ini supi ini diolah lagi menjadi produk apa namanya souvenir atau oleh-oleh, itu juga bisa kita perdagangkan. Jadi, nah ini strategi pengembangan dari potensi yang sudah tadi kita sampaikan, bagaimana strateginya seperti apa. Ada 4, pengembangan potensi wisata, kemudian penyusunan paket wisata, ini kerjasama dengan perhotelan, dengan tour guide, dengan agen wisata, dengan sekolah-sekolah. Katanya Pak Direktur banyak permintaan Pak ya untuk blending, ya kita juga harus koordinasi dengan dinas pariwisata, jelas itu. Nanti harapannya tidak hanya pendampingan tapi ada anggarannya, sarpras apa gitu. Karena beliau berkepentingan untuk membangun salah satu biosfer tadi ini. Nah, kerjasama dengan para pihak, promosi digital. Jadi makanya ketika saya berpikir apa sih yang kira-kira bisa diviralkan ya, tadi itu pohon kawin, tadi itu pohon asmara. Imajinasi saya bekerja sama dengan perhotelan, jadi start dari hotel ini Wisdaring yang kami tempati. Di datang jam 8 ada timingnya, ada jam 8 dari sana setengah jam lah kira-kira. Kemudian ada disuguhi dengan briefing, penjelasan tentang Harditika secara umum, ada tour guide-nya, ada yang menjelaskan storytelling kan, potensi yang ada di sini. Kemudian ini welcome drink tadi disambut dengan welcome drink, minum asam Jawa. Tour guide itu ternyata harus ada pelatihan, ada sertifikasi dan sebagainya. Setelah ada briefing, ya 1,5 jam lah trekking keliling ya. Trekking tadi ada yang menengah, ada yang pendek, menengah, luas, panjang. Ini tergantung umur mungkin ya, atau tergantung minatnya. Makanya trekking pendek dijelaskan apa saja yang akan kita dapatkan, berapa jaraknya, singgah di mana dan sebagainya. Masing-masing trekking dijelaskan. Pengenalan pohon, sepanjang jalan dikenalkan karena ada 80 jenis pohon. Itu juga. Kemudian dijelaskan asal tanamannya, tahun tanam, sebaran alam, manfaat dan sebagainya. Ini penjelasan dari pengenal pohon ya, ada orang yang edukasi untuk mengenal pohon. Jadi nanti peluang berusaha, peluang bekerja itu akan istilahnya multiplier efek ya Pak ya.